Shalom saudara, mari kita memulai room prayer kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah mempertemukan kami pada room prayer ini. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal dan sampai berakhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu Tuhan sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan.
Kami mau sembah Engkau sebab enggak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati-Mu. Oh Yesus. Apa akan balas segala kebaikan-Mu? Karena kami mau sembah Engkau, Yesus. Ku bersyukur padamu, kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk menggenap kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Mengikut-Mu Tuhan, Yesus.
sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank you Lord. We worship you. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah dipertemukan di dalam room prayer ini, semua karena anugerah dan perkenanan Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami mau sama-sama dengerin firman Tuhan, berbicara kami siap diberkati Tuhan. Kami kebenaran yang mengubahkan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini salam saudara. Hari ini kita akan ada di dalam series yang kelima tentang akulah. Sorry, keempat ya. Akulah. Oh, keempat. Akulah. Roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu dan ya. Series yang keempat kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18 ya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dan sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu domba. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa mengambilnya, aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara, kitab Yohanes pasal yang ke-10 terlebih ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21 berbicara sebetulnya tentang Tuhan Yesus yang lagi mengajar pada saat itu, memberikan perumpamaan tentang gembala dan domba. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita lihat konteks. Saya sering kali bilang penting untuk lihat konteks kalau baca Alkitab. Jangan asal comot-comot ayat gitu ya. Terlebih di ayat 11 dibilang akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jika dikatakan bahwa sesuatu itu baik, pasti ada juga yang jahat atau ada tiruannya.
Gembala yang jahat itu digambarkan seperti gembala upahan. Kenapa gembala upahan? Karena kalau kita lihat yang 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba, jadi hanya orang upahan, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu melongkang dan mencerai-beraikan domba itu. Saudara, kalau kita lihat konteksnya, tentu kita memahami betul maksud dari ayat ini. Bahwa sebetulnya Tuhan Yesus mau menekanin buat kita semua bahwa kita adalah domba Allah yang dituntun oleh firman, yang dituntun oleh tongkat sang gembala kepada hidup yang kedua. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat keadaan sekeliling nggak baik, kita punya gembala, bukan orang upahan, bukan gembala palsu, bukan gembala jahat, tapi dia adalah Bapa, dia adalah gembala itu sendiri. Dia tidak pernah lari ketika ada serigala, ketika ada ancaman yang mengancam kita. Akulah gembala yang baik, diulang lagi. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di bagian lain dari ayat ini juga dibilang, di bagian lain dari pasal ini dibilang, aku memanggil mereka dengan nama yang mereka sendiri. Jadi Tuhan kenal nama masing-masing dari setiap kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara adalah, apakah kita mengenal Tuhan hari-hari ini? Jangan sampai seperti Ayub yang bilang, hanya dari kata orang saja aku kenal Engkau. Sehingga apa yang dia katakan, dia mengutuki hari kelahirannya, dia mengutuki hidupnya, sebetulnya itu karena dia tidak mengenal sang gembala. Nah, angka mengerikannya ketika kita nggak kenal sang gembala. Aduh, saudara, jangan sampai ya. Kita harus kenal dengan sang gembala yang bukan hanya menuntun, tapi juga memberikan hidup. Ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Saudara, di luar sana banyak orang bilang, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia mati? Dia Tuhan, jadi dia bisa lakukan segala sesuatu, bos. Dia memberikan nyawanya buat setiap kita. Karena gembala itu adalah gambaran seorang yang berani rela berkorban. Nah, sebagai gembala juga yang diutus oleh Bapa, kita adalah gembala dalam keluarga, gembala dalam rumah tangga, gembala dalam gereja, gembala dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam karir. Sebagai gembala, ayo korbankan hidupmu, ayo relakan hidupmu, ayo korban mungkin ada korban perasaan gak enak. Untuk percayalah, ketika kamu mengikuti Tuhan Kristus, memberikan nyawa bukan hanya secara fisik, kalau Yesus secara fisik, tapi memberikan nyawa, mungkin waktu kita, tenaga kita, uang kita, bahkan perasaan kita yang tersakiti. Dan mari saudara, sesama domba-dombanya Allah, kita saling berkorban, saling menghargai, saling toleransi. Karena kita juga bukan hanya dari satu denominasi yang sama, tapi kita dari denominasi yang berbeda. Artinya, ayo, udah nggak usah saling nyerang.
Tapi apakah kita mau berkorban? Itu aja pertanyaannya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, kata Yesus. Aku menyebut kami sahabat. Dan aku memberikan nyawaku bagi sahabat-sahabat. Ayo jadi sahabat bagi sesama. Dan ketika engkau mengaku dirimu sahabat, artinya kamu mau relakan hidupmu, merelakan perasaanmu hanya untuk sahabat-sahabatmu dan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditabur jadi berkat buat setiap kami. Yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan oleh biur-biur Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Hari ini yang menanti pasangan hidup diberikan oleh Tuhan. Yang menanti keturunan ilahi datang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, pendeta vigaris, penatua diakon, siapapun, para misionaris, penginjil, siapapun yang memberikan waktunya seutuhnya buat Tuhan, yang berkorban buat Tuhan dan buat kepentingan nama Tuhan. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara ini Tuhan berkati, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari dosa atas bangsa ini, sehingga benar-benar bangsa ini memuliakan Allah dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kami mau terima berkat Tuhan. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai hati hidupmu, studi sekolahmu, pekerjaan bisnismu, pernikahanmu dari sekarang dan sampai kali yang kedua. Dan Yesus tetap menjemput kita dalam awan-awan kemuliaan, bukan pesta perjamuan kawin anak domba Allah, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terjadi berkati Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.